Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliana Satu Solihah, NPM 252201086 dari Fakultas Kesehatan Program Studi Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan praktikum menggambar peta buta agen infeksius. Saya sudah menyiapkan buku gambar, pensil warna, pensil, dan penghapus. Berikut videonya, selamat menyaksikan. It's all gonna be good. Don't worry about nothing. Don't worry about nothing. Nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Until you're feeling like it's up again. Feel the sunlight on your skin. Keep your heartbeat beating. Go on, breathe in. Sometimes you might fall on your way. Throw your head up, you get down when things don't fall into place. Mad at the world, yeah, I've been there before. Lost and confused and thinking that you can't take anymore. No, don't worry about nothing, oh, it's all gonna be good. Oh, you're really something now, didn't you know that you could? No, don't worry about nothing, oh, it's all gonna be good. Don't worry about nothing, nothing now, it's all gonna be good. So breathe. Berikut adalah hasil gambarnya. Untuk penjelasannya ada di video berikutnya. Selamat menyimak. Pertama yaitu ada virus hepatitis B atau HBV. Virus hepatitis B adalah virus DNA beramplop yang menyerang sel hati atau hepatosit. Morfologinya berbentuk bulat dengan antigen permukaan atau HBsAg yang khas. Mekanisme infeksi dimulai ketika virus masuk ke dalam hepatosit, kemudian DNA virus dibawa ke inti sel untuk bereplikasi. Infeksi ini dapat bersifat akut maupun kronis. Pada kasus kronis, virus dapat menyebabkan kerusakan hati jangka panjang, sirosis, bahkan kanker hati atau hepatoselular karsinoma. Penularannya melalui darah, cairan tubuh, hubungan seksual, dan dari ibu ke anak saat persalinan. Dan yang kedua ada adenovirus. Adenovirus adalah virus DNA ikosahedral tanpa amplop dengan serabut protein yang menonjol dari kapsid.
Virus ini masuk melalui epitel saluran pernapasan atau konjungtiva. Setelah masuk, adenovirus menyebabkan lisis sel inang sehingga menimbulkan gejala klinis. Penyakit yang ditimbulkan antara lain infeksi saluran pernapasan atas, konjungtivitis atau mata merah, gastroenteritis, dan kadang-kadang pneumonia. Adenovirus juga sering digunakan dalam penelitian sebagai vektor terapi gen karena kemampuan memasukkan DNA ke dalam sel. Yang ketiga ada rotavirus. Rotavirus adalah virus RNA icosahedral berlapis ganda yang tampak seperti roda atau rotawel. Virus ini menginfeksi enterosit di usus halus, menyebabkan kerusakan villi dan mengganggu penyerapan cairan serta nutrisi. Akibatnya, penderita mengalami diare akut yang berat, terutama pada anak-anak, yang dapat berujung pada dehidrasi. Rotavirus merupakan salah satu penyebab utama diare anak di seluruh dunia, dan vaksinasi telah terbukti efektif menurunkan angka kejadian. Keempat, ada kutu kepala atau Pedicellus humanus capitis. Kutu kepala adalah serangga ektoparasit kecil yang hidup di rambut kepala manusia. Morfologinya berbentuk pipih dengan kaki yang kuat untuk menempel pada rambut. Mekanisme infeksi terjadi ketika kutu menghisap darah dari kulit kepala, menyebabkan iritasi, gatal, dan luka kecil. Infestasi ini disebut pediculosis. Walaupun tidak menularkan penyakit berbahaya, pediculosis dapat menyebabkan ketidaknyamanan, gangguan tidur, dan infeksi sekunder akibat garukan. Yang kelima ada Chlamydia trachomatis, yaitu bakteri gram negatif obligat intraseluler. Morfologinya unik karena membentuk inclusion bodies di dalam sitoplasma sel inang. Mekanisme infeksi dimulai ketika bakteri masuk ke sel epitel, berkembang biak dalam vakuola dan merusak sel. Penyakit yang ditimbulkan antara lain infeksi menular seksual atau uretritis, cervicitis, pelvic inflammatory disease, serta trakoma atau penyakit mata yang dapat menyebabkan kebutaan. Chlamydia sering bersifat asimptomatik sehingga banyak kasus tidak terdeteksi. Keenam ada Klebsiella pneumoniae. Klebsiella adalah bakteri gram negatif berbentuk batang dengan kapsul tebal yang melindungi dari fagositosis. Morfologinya tampak licin, glossy pada kultur. Mekanisme infeksi terjadi ketika bakteri menempel pada epitel saluran nafas atau kemih, kemudian berkembang biak dan menyebabkan peradangan. Penyakit yang ditimbulkan antara lain pneumonia berat atau sering dengan sputum berdarah, infeksi saluran kemih, dan sepsis. Klebsiella dikenal sebagai patogen oportunistik, terutama pada pasien rumah sakit. Selanjutnya ada Demodex folliculorum atau brevis, yaitu parasit mikroskopis berbentuk cacing kecil yang hidup di folikel rambut dan kelenjar sebasea manusia. Mekanisme infeksi terjadi ketika populasi Demodex meningkat berlebihan, menyebabkan iritasi kulit. Penyakit yang ditimbulkan disebut demodikosis yang sering dikaitkan dengan rosacea, blefaritis atau radang kelopak mata, dan dermatitis. Walaupun demodex biasanya merupakan flora normal kulit, jumlah yang berlebihan dapat menimbulkan masalah klinis. Ke-8 yaitu Burkholderia cepacia kompleks atau BCC, yaitu bakteri gram negatif batang, motil, dan aerob. Mekanisme infeksi terjadi terutama pada pasien dengan fibrosis kistik atau kondisi imunokompromis. Bakteri ini dapat bertahan di lingkungan rumah sakit dan resisten terhadap banyak antibiotik. Penyakit yang ditimbulkan antara lain infeksi paru kronis, sepsis, dan infeksi oportunistik lainnya. Burkholderia dikenal sebagai patogen yang sulit ditangani karena resistensi multi, yaitu obat. Yang terakhir ada Neisseria gonorrhoeae.
Neisseria gonorrhoeae adalah bakteri gram negatif berbentuk Diplococcus, tampak seperti biji kopi, dengan pili untuk adhesi. Mekanisme infeksi dimulai ketika bakteri menempel pada epitel mukosa urogenital, kemudian menghindari sistem imun dengan variasi antigen. Penyakit yang ditimbulkan adalah gonor, yaitu infeksi menular seksual yang menyebabkan uretritis pada pria, servisitis pada wanita, dan dapat berkembang menjadi pelvis inflammatory disease atau PID. Pada bayi yang lahir dari ibu terinfeksi, dapat terjadi konjungtivitis neonatal.